Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibi melepas ekspor 10.000 ton kayu pelet di Pelabuhan Lalape, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Selasa 13 Mei 2025. Kayu pelet produksi PT Biomasa Jaya Abadi itu akan dikirim ke Jepang dan Korea Selatan. PT Biomasa Jaya Abadi merupakan perusahaan dengan nilai investasi di Gorontalo sebesar 1,52 triliun rupiah. Perusahaan yang beroperasi 4 tahun terakhir sudah melakukan ekspor 34 kali sebesar 376.271 ton. Dengan nilai ekonomis 52 juta dolar atau 780 miliar rupiah. Gubernur Gusnar menilai Kabupaten Pohuwato sebagai daerah strategis investasi di daerah. Ia berharap ekosistem usaha dan investasi di Gorontalo terus tumbuh di masa yang akan datang. Ekosistem daripada investasi ini harus terus dijaga, yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, kemudian perusahaan itu sendiri, terutama dalam hal pertama, perusahaan harus mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, masyarakat harus menjaga kelestarian, terutama ketertiban. Perusahaan juga diwajibkan melestarikan alam, karena ini wood pellet ini bahan bakunya adalah kayu. Nah, siklus penanaman kayu sampai penebangan kayu sehingga mereka bisa olah menjadi wood pellet harus terjaga dengan baik. Jangan sampai menebang kemudian tidak mengganti dengan tanaman baru. Itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan itu kami memberikan perhatian khusus datang ke sini memperingatkan jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang kedua, perhatian kepada masyarakat di Kecamatan Popayato. Mereka harus menerima dampak yang bisa mereka anggap sebagai perubahan kehidupan bagi mereka yang ada di sini. Sebab itu kerjasama itu harus diwujudkan. Kunjungan kerja Gubernur Gusnar dan Wagub Ida dilanjutkan ke perusahaan PT Kimchi Jaya Bersaudara di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat. Perusahaan tersebut bergerak di pengolahan ikan bandeng. Kunjungan tersebut dimanfaatkan petani tambak berdialog dengan orang nomor 1 di Gorontalo itu. Sejumlah keluhan dan harapan disampaikan langsung terkait kendala dalam budidaya dan pemasaran hasil perikanan. Salah satu perwakilan petani tambak bandeng, Muhammad Malongi, menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi pelaku usaha budidaya, yakni metode budidaya tradisional dan sulitnya akses terhadap pupuk. Menurutnya, meskipun produktivitas sangat bergantung pada pupuk, namun kebijakan distribusi pupuk dari Kementerian Pertanian masih hanya menyasar petani tanaman pangan seperti jagung. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Gusnar menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan petambak di tingkat pusat. Ia mengaku baru menyadari bahwa tambak juga memerlukan pupuk layaknya komoditas pertanian lainnya seperti kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terkait masalah pemasaran, Gubernur Gusnar juga menyatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan di Morowali dan PT Panigol, agar pemasaran hasil perikanan dari Gorontalo bisa berjalan lebih lancar dan berkeadilan. Kalau di Morowali kita upayakan, di sini juga di Panigol, di mana harus dilayani juga. Nanti kalau dia tidak mau, nanti kemarin mau juga, supaya saling menghidupi industri Gorontalo. Atau mungkin soal harga politik. Kalau soal harga saya tidak bisa bersama. Karena ini bisnis dengan bisnis. Tapi itulah kita inginkan agar supaya hasil dari KTP ini pemasarannya. Gubernur Gusnar menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara industri, masyarakat, dan pemerintah. Diketahui PT Kimchi Jaya Bersaudara telah mencatat aktivitas pengiriman bandeng sejak tahun 2023. Pada tahun tersebut dilakukan 3 kali pengiriman dengan total 88.500 kg. Pada tahun 2024 pengiriman meningkat signifikan menjadi 59 kali dengan total 1.666.500 kg. Hingga tanggal 7 Mei 2025, perusahaan ini telah melakukan 39 kali pengiriman dengan total 755.000 kg bandeng.